Ya, halo apa kabar pemirsa Selamat TV, berjumpa lagi bersama saya Raisa Farlini Syahaan dalam program update menginformasikan info terkini. Ya, pemirsa Selamat TV sudah bersama Raisa di sini. Narasumber kita pada hari ini yaitu Ibu Nurmalina AM Cap FKM ya Bu ya, selaku FKM. Ketua IBI di Kota Lubuk Linggau. Halo Ibu, apa kabar? Alhamdulillah, kabar saya hari ini alhamdulillah baik dan dalam keadaan sehat walafiat walaupun dalam keadaan COVID-19. Oke, tetap harus semangat ya Bu ya, Iya. apalagi mengawali tahun 2021 ini. Oke, baik Ibu. Ya pemirsa Selamat TV, adapun tema kita pada hari ini yaitu membicarakan mengenai kiprah IBI atau Ikatan Bidan Indonesia di tengah masyarakat Kota Lubuk Linggau. Baik Ibu, selaku Ketua IBI di Kota Lubuk Linggau ya Bu ya. Di tahun 2020 sudah mengalami banyak misalkan kendala maupun program kerja yang dihadapi atau dilaksanakan ya Bu ya. Selaku Ketua IBI Bu, apakah menurut Ibu sendiri kinerja bidan di Kota Lubuk Linggau sendiri itu bagaimana? Baik, terima kasih waktunya. Kami Kota Lubuk Linggau, IBI adalah Ikatan Bidan Indonesia cabang Kota Lubuk Linggau. Alhamdulillah, saya sebagai Ketua IBI Kota Lubuk Linggau sudah memasuki 5 tahun. Sebentar lagi akan mengadakan pemilihan Muscap yang keempat, karena waktu Muscap ketiga pada tahun 2015 saya terpilih menjadi Ketua IBI Kota Lubuk Linggau pada tanggal 11 Agustus 2015. Nah, waktu itu untuk jumlah bidan Kota Lubuk Linggau berjumlah 231. Alhamdulillah, pada 5 tahun ke depan jumlah bidan Kota Lubuk Linggau berjumlah 500 yang terdaftar di database dan mempunyai 13 ranting tersebar di rumah sakit, puskesmas, dan instansi yang lainnya. Di situ juga bidan Kota Lubuk Linggau mempunyai program khusus yaitu bidan delima. Bidan delima adalah bidan yang sudah standar, sudah berkualitas. Jadi bukan yang mudah untuk mencapai bidan delima itu. Memberikan tahap demi tahap untuk menjadi bidan delima. Dan insya Allah ke depan IBI Kota Lubuk Linggau lebih baik lagi karena dari 2015 ke 2020 IBI Kota Lubuk Linggau mempunyai jumlah 500. Jadi sudah banyak sekali perkembangan atau kemajuan Kota Lubuk Linggau untuk bidannya. Dan juga kami bidan berpendidikan untuk 2020 seluruh D1 tidak ada lagi yang mempunyai pendidikan D1 karena diwajibkan bidan adalah minimal pendidikan D3 kebidanan. Jadi bagi bidan-bidan yang belum berpendidikan D3, batas tanggal 20 Oktober 2020 yang saudara yang tamat bidan itu yang D1 tidak sekolah dia dianggap ASN, dianggap asisten tenaga kesehatan. Jadi alangkah sayangnya kalau bidan yang selama ini pelayanan sudah banyak pengalaman tapi tidak melanjutkan pendidikan. Karena itu kami mengharap jangan sungkan-sungkan untuk meningkatkan pendidikan yang lebih tinggi lagi. Bahkan 2026 bidan harus S1 profesi. Jadi 2026 untuk yang berpraktek harus S1 profesi bidan. Jadi bidan-bidan yang tidak sekolah, tidak update ilmu kepengetahuan maupun pendidikannya, ya akan tertinggal. Berarti sampai saat ini pendidikan bidan itu D3 ya? Untuk saat ini minimal bidan pendidikannya paling rendah D3. Ya. Oke baik Bu, tahun 2020 yang diawali dengan pandemi COVID-19
ya. Sudah kita lalui hampir 1 tahun COVID-19 ada di Kota Lubuk Linggau. Dari bidan sendiri nih Bu, upaya apa aja yang sudah sebelum upaya kendala apa aja yang dihadapi bidan sendiri dalam menghadapi COVID-19 di Kota Lubuk Linggau, khusus di Kota Lubuk Linggau sendiri? Kendala bidan pada COVID-19 ini pasti berdampak. Karena pertama ya berkurangnya pasien yang berkunjung karena mereka merasa takut. Jadi kami mengharapkan bidan-bidan yang ingin berperiksa ke tempat bidan, dia harus melalui WA atau SMS. Kami mengharapkan kepada pasien-pasien kita melalui, kami kan sudah memberikan spanduk di tengah-tengah keramaian, di Pasar Satelit, di Simpang RCA, dan di Simpang rumah sakit untuk pelayanan kebidanan hanya untuk melalui WA atau telepon. Kalau memang sudah darurat baru datang ke fasilitas kesehatan. Karena kalau hanya bertanya atau tidak begitu penting, cukup melalui WA atau SMS. Berarti konsultasi terlebih dahulu seperti itu. Iya, konsultasi melewati Telkom. Karena kalau tidak terlalu parah, telekomunikasi ya. berarti janjian atau Gitu. komunikasi lewat telepon atau SMS seperti itu. Jika tidak terlalu parah, ya tidak perlu untuk mendatangi klinik bidan. Iya, betul. Berarti mencegah ataupun meminimalisir virus ataupun bakteri yang berkembang di masa pandemi COVID-19 seperti itu. Jadi upaya dari bidan sendiri melalui telekomunikasi. Iya, betul. Oke, baik. Boleh Ibu menjelaskan kinerja bidan di masa pandemi COVID-19 ini apa aja sih Bu? Boleh diceritakan ke pemirsa kendalanya kah atau masalah-masalah yang pernah dihadapi? Ataupun ya kekurangan pasti tentu ada seperti itu Bu. Iya. Dari sebelumnya kami pasien seperti itu. Baiklah, untuk pelayanan kebidanan di Kota Lubuk Linggau yang jelas sangat menurun karena masyarakat merasa takut, tapi kami selalu mengadakan sosialisasi melalui pandu, melalui penyuluhan, melalui sosial media, dan juga kami edukasi melalui mungkin kunjungan rumah. Kalau memang dia memang membutuhkan, kami bisa kunjung rumah, karena sekarang kita tidak boleh lagi mengajak berkerumun, masyarakat berkerumun. Jadi kami juga kendalanya masyarakat itu belum tahu. Dia kira COVID itu memang ada apa tidak, karena virus itu tidak kelihatan. Tapi kami sebagai bidan bukan sekadar untuk menolong persalinan, kami juga sebagai edukasi, mengadakan penyuluhan, kita jelaskan yang benarnya. Kemudian untuk pasien-pasien yang datang ke klinik, banyak yang tidak memakai masker. Jadi kita diwajibkan kalau mau periksa ke bidan, dia harus memakai masker, cuci tangan. Itu wajib. Dan apabila dia mau melahirkan, dia harus di rapid test dulu. Apabila rapid testnya reaktif, berarti kita rujuk atau kita ke rumah sakit. Kalau non reaktif ya tidak. Itu juga kami para bidan menolong persalinan di APD-nya harus level 3. Kita wanti-wanti, kita tidak tahu. Iya. Petugas kesehatan. Jadi kalau pasien kami harus APD-nya harus level 3. Dan juga kami mengharapkan bidan-bidan itu harus banyak ngomong, edukasi kepada pasien, karena pasien sudah takut, kita tidak banyak edukasi kepada masyarakat, akhirnya
ibu-ibu hamil tidak mau periksa, akhirnya melahir ada kendala, bisa perdarahan, karena dia tidak tahu, karena takut ke rumah sakit atau puskesmas atau ke tempat bidan, dia tidak mau, ketakutan. Jadi akhirnya dia tidak mau periksa, akhirnya kendala dia terjadi perdarahan. Karena itu ibu hamil perlu gizi yang baik dan kebersihan yang diutamakan juga, karena kebersihan itu kalau tidak bersih ya kemungkinan ya COVID yang akan bisa terjadi, karena diharapkan harus 3M, salah satunya pakai masker, cuci tangan gitu. Oke, baik, terima kasih. Ya, pemirsa Selang Pari TV masih banyak lagi bincang-bincang kita bersama dengan Ibu Nurmalina selaku Ketua IBI di Kota Lubuk Linggau. Ya, pemirsa tetap diupdate di Selang Pari TV punya kita. Ya, pemirsa Selang Pari TV masih dalam program Up to Date memberikan info terkini. Ya, pemirsa masih bersama dengan Raisa dan Ibu Nurmalina selaku Ketua IBI di Kota Lubuk Linggau. Ya, baik Ibu, tadi sudah berbicara mengenai kendala bidan di pandemi COVID-19 ini ya, Bu ya. Nah, Ibu, kita sudah menjalani mengawali tahun 2021. Tentunya di tahun 2020 itu ada program kerja yang sudah terlaksanakan. Seperti itu. Ibu boleh ceritakan kepada pemirsa program kerja di IBI ini apakah sudah berjalan baik atau bagaimana? Baik, terima kasih. Pada tahun 2020, kalau tidak salah COVID melanda Indonesia, bahkan seluruh Indonesia pada bulan Maret ya. Kalau tidak salah bulan Maret. Waktu itu kami bidan, para bidan yang buka praktek, banyak yang ditutup karena merasa takut, tapi yang masih berpraktek juga masih ada. Kami tidak memaksakan, kalau memang bidan itu sudah siap, kami persilahkan. Kalau memang bidan itu tidak siap, kami tidak memaksa. Tapi di tahun 2020 kami memberikan APD seperti baju hazmat, terus peralatan APD untuk bidan, keperluan bidan, sepatu bot. Itu juga dibantu oleh Ibu lawan COVID, Ibu Rina Prana, itu dibantu untuk tenaga bidan untuk melaksanakan pelayanan di praktek mandiri bidan. Alhamdulillah kami disupport oleh Ibu lawan COVID, Ibu Rina Prana, memberikan bantuan APD kepada bidan, dan juga kami diberikan juga untuk selanjutnya oleh Bapak Wali Kota APD juga untuk bidan. Alhamdulillah kami untuk APD cukup untuk pelayanan. Kami juga waktu di tahun 2020 kami diberi bantuan dari PDIB Provinsi dan juga dari BKKBN Pusat. Jadi alhamdulillah support dari pemerintah maupun pusat daerah untuk bidan alhamdulillah sangat baik untuk meningkatkan pelayanan. Karena kalau tidak ada APD otomatis kan bidannya nggak mau melayani. Nah, kalau tidak ada pelayanan berarti bagaimana untuk kesehatan di Kota Lubuk Linggau, khususnya kesehatan ibu dan anak. Jadi alhamdulillah walaupun COVID terlaksana, COVID berjalan bahkan meningkat, kami para bidan harus hati-hati dan waspada dengan melaksanakan APD yang lengkap, paling tidak level 3 tuh, dan mengurangi
untuk pertemuan dan kelas ibu juga ditunda. Selama ini kan kalau sebelum COVID mengadakan kelas ibu hamil dan penyuluhan, dan dengan adanya harus menjaga jarak, jadi untuk kesehatan ibu maupun kegiatan lain ditunda dulu. Oke, baik Bu. Tadi yang Ibu ceritakan kendala yang dari IBI sendiri itu COVID-19 paling tinggi seperti itu. Ya. Nah, dalam melaksanakan program kerja tahun lalu, tahun 2020, selain COVID-19 untuk melaksanakan program kerja yang sudah dibuat nih Bu ya, apa saja kendalanya? Sebenarnya tidak ada kendala, cuman kami tuh karena COVID tidak bisa melaksanakan mengundang orang banyak, itu saja. Ulang tahun tetap melaksanakan ulang tahun IBI, tapi tidak mengundang orang banyak, tidak mengundang pejabat, tidak mengundang yang mitra kerja, tapi tetap melaksanakan kegiatan. Jadi tidak ada halangan kami untuk karena COVID kami tidak bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan. Tuh. Oke, baik Bu. Di dalam melaksanakan program kerja IBI di Kota Lubuk Linggau sendiri ya Bu ya, pasti ada keluhan dari anggota bidan sendiri Bu. Apa saja keluhan dari bidan sendiri dan langkah-langkah dari IBI untuk menuntaskan itu bagaimana? Untuk masalah keluhan dari anggota yang jelas pada COVID ini mereka sangat khawatir karena mereka berhadapan langsung dengan orang. Jadi kita tidak tahu kan apakah kita sendiri yang membawa virus atau mereka. Jadi mereka merasa khawatir. Jadi ada yang tidak mau berpraktek. Jadi sudahlah, apalagi yang sudah berumur ya sejak COVID ini tidak buka praktek lagi. Itu saja. Jadi langkah khusus dari IBI sendiri bagaimana? Langkah khusus untuk adik-adik bidan itu, keluhan anggota itu. Ya kalau dari IBI, yang namanya IBI kan Ikatan Bidan Indonesia kan tempatnya para bidan. Jadi apapun permasalahan bidan dia harus dikasih tahu dengan pengurus bagaimana untuk menyelesaikan masalah itu. Karena dengan COVID-19 ini mereka merasa ketakutan, merasa was-was, tapi dengan adanya vaksin ya, dengan adanya vaksin ini, insya Allah para bidan akan merasa berkurang was-wasnya ya. Iya itu. Masih Ibu atas jawabannya. Ya pemirsa, up to date masih banyak lagi perbincangan yang akan kita bahas di seputar kinerja IBI di Kota Lubuk Linggau. Maka dari itu tetap di up to date di Silampari TV Punya Kita. Ya pemirsa Selampari TV masih di up to date memberikan info terkini dan Reisa masih bersama dengan Ibu Nurmalina selaku Ketua IBI di Kota Lubuk Linggau. Baik Ibu, sudah banyak perbincangan yang kita bincang-bincang tadi ya Ibu ya mengenai COVID ataupun program kerja dari bidan sendiri. Baik Ibu, di Kota Lubuk Linggau sendiri nih Ibu ya, kekhawatiran masyarakat Kota Lubuk Linggau itu masih terbilang tinggi Bu mengenai COVID-19 ini. Nah dari IBI sendiri himbauan ataupun informasi yang diberikan kepada masyarakat untuk tidak khawatir, terutama ibu hamil yang akan datang ke klinik ataupun rumah sakit ataupun puskesmas. Boleh Ibu informasi yang kepada pemirsa? Baik, terima kasih Raisa. Kepada masyarakat Kota Lubuk Linggau, jangan khawatir untuk
memeriksakan dirinya kepada praktek mandiri bidan, khususnya bidan, karena kita tahu COVID-19 ini kapan akan berakhirnya. Tapi yang penting kita harus melaksanakan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Masyarakat boleh datang ke praktek bidan, tapi harus memakai masker dan mencuci tangan. Itu juga harus janji dulu dengan petugasnya atau ke bidannya, karena takut nanti di tempat praktek terjadi penumpukan atau keramaian atau bidannya tidak ada di tempat. Karena itu kami mengharapkan para masyarakat atau ibu hamil untuk datang ke praktek mandiri bidan, jangan khawatir, asal mematuhi protokol kesehatan, itu saja. Dan kami sebagai bidan juga siap melayani melalui telekomunikasi, melalui WA, SMS, dan juga melalui spanduk-spanduk dan alat-alat yang bisa melalui Android, kan sekarang kan zamannya Android, bisa melalui HP, itu bisa pengetahuan untuk para masyarakat apa saja tentang COVID itu. Dan kita perlu ketahui, karena ibu hamil ada rentan sekali terkena COVID-19, karena dia mengandung, tadi harap gizinya harus terpenuhi dan kebersihannya juga harus terjaga. Itu kan himbauan untuk masyarakat ataupun pasien yang nantinya akan datang ke klinik. Iya, betul. Jadi petugas kesehatan sendiri dari bidannya, bagaimana mereka mengurangi kekhawatiran pasien yang akan datang berkunjung ke klinik? Ya. Untuk bidannya sendiri, dia harus pakai masker juga, pakai APD, dan juga membatasin dari pasien, jangan sampai terlalu dekat. Kita tidak tahu kan virus apakah kita yang bawa atau pasien itu. Dan tentang jangan sampai masyarakat itu khawatir, bidan harus memberikan penyuluhan dan edukasi kepada pasien tentang COVID, tentang kesehatan ibu hamil dan kesehatan bayinya. Terutama ibu hamil tentang gizinya, karena gizi kalau kurang zat besi atau zinc, dia akan mengalami berisiko, bahkan mengakibatkan perdarahan. Oke, baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Oke, Ibu, kita sedikit membicarakan tentang muscap yang akan diadakan pada tanggal 21 Januari 2021 ya Bu ya. Ini yang keempat ya Bu ya. Boleh Ibu ceritakan kepada pemirsa persiapannya sudah sampai mana? Baik, terima kasih. Untuk IBI Kota Lubuk Linggau, insya Allah tanggal 21 Januari tahun 2021 akan melaksanakan musyawarah cabang yang keempat. Insya Allah, karena seyogyanya Muscap IBI Kota Lubuk Linggau diadakan di tahun 2020 pada bulan September. Berhubung COVID semakin memuncak, jadi pemerintah Kota Lubuk Linggau dilarang melaksanakan kegiatan apapun. Jadi dengan adanya larangan itu, karena pihak provinsi mendesak, karena yang belum musyawarah cabang adalah 3 kabupaten kota, Lubuk Linggau, Musirawas, dan Musirawas Utara. Jadi alhamdulillah pada tanggal 21 Januari 2021 kami mengadakan musyawarah cabang untuk 3 kabupaten kota. Yang pertama tanggal 21 Januari 2021 ini adalah Kota Lubuk Linggau di waktu pagi hari. Jadi dari jam 7.30 sampai jam 12.30 adalah acara Muscap IBI Kota Lubuk Linggau yang keempat. Kemudian dilanjutkan muratara
kemudian besoknya dilanjutkan musyawarah. Karena itu persiapan Kota Lubuk Linggau, khususnya saya sebagai Ketua IBI untuk periode pertama ini pada tanggal 11 Agustus 2015 adalah saya dilantik dan terpilih menjadi Ketua IBI Kota Lubuk Linggau. Waktu itu jumlah bidan cuma 231. Dengan berjalannya waktu 5 tahun, sekarang bidan di Kota Lubuk Linggau berjumlah 500 yang terdaftar di database. Dan alhamdulillah dengan persiapan matang kami IBI Kota Lubuk Linggau melaksanakan Muktab ini akan mengadakan pertanggungjawaban yang kami kegiatan yang 5 tahun kemarin dipertanggungjawabkan apakah teman-teman bidan setuju atau tidak setuju, itu prosesnya waktu sidang pleno nanti. Dan kami Kota Lubuk Linggau berjumlah 500 orang itu mendapat 20 suara karena satu suara mewakili 25 bidan. Jadi bidan yang jumlahnya banyak adalah Rumah Sakit Siti Aisyah. Mereka mendapat 4 suara. Dan kandidat Kota Lubuk Linggau yang akan bersaing untuk memimpin IBI Kota Lubuk Linggau 5 tahun ke depan 2020-2025 adalah ada 5 orang. Yang 5 orang ini yang terbanyak suaranya itulah menjadi ketua. Yang 4-nya menjadi pengurus harian seperti sekretaris, bendahara, wakil 1 dan wakil kedua. Jadi mereka dapat suara berapapun masih tetap menjadi pengurus harian. Oke, baik Ibu. Dari informasi yang ada, Ibu Nurmalina juga mencalonkan diri untuk menjadi ketua IBI di tahun selanjutnya seperti itu ya Bu. Dari Ibu Nurmalina sendiri nih Bu sebagai kandidat, persiapan apa saja yang sudah Ibu lakukan untuk pelantikan? Baik, kalau saya sendiri sebagai persiapannya ya tentu banyak karena saya akan mempertanggungjawabkan apa yang saya laksanakan 5 tahun kemarin. Tapi di samping itu juga saya akan mencalonkan kembali untuk 5 tahun ke depan karena masa 5 tahun ke belakang itu bagi saya sangatlah kurang karena merasa masih belajar, tahap belajar. Tapi dengan adanya pelajaran yang tahap pertama, periode pertama itu akan kita perbaiki untuk periode kedua, yaitu banyak sekali PR-PR yang akan dilaksanakan. Insya Allah kalau Tuhan dan teman-teman mempercayakan saya kembali memimpin IBI Kota Lubuk Linggau, akan saya visinya bercita-cita ya, visi itu untuk menjadikan bidan yang profesional dan beretika, bermoral dan berakhlakul karimah. Itu dengan adanya itu visi itu semua bidan-bidan yang ada di Kota Lubuk Linggau khususnya yang bergabung di IBI dia harus mempunyai STR dan mempunyai surat izin kerja. Tidak ada lagi yang bidan tamat bidan tidak mempunyai STR ataupun surat izin kerja. Karena sekarang kita wajib mempunyai STR. Kalau tidak mempunyai STR, dia tak akan diterima dimanapun. Karena STR itu adalah SIM untuk para bidan. Oke, baik Ibu. Terima kasih. Semoga muscap yang keempat ini berjalan dengan baik ya Bu. Iya. Oke, baik Ibu. Terakhir, himbauan dari IBI sendiri untuk Kota Lubuk Linggau, untuk masyarakat Kota Lubuk Linggau, terutama di tengah-tengah COVID-19 ini untuk menurunkan kekhawatiran masyarakat di bidang kesehatan sendiri. Baik, untuk harapan ya. Himbauan. Untuk para masyarakat Kota Lubuk Linggau, jangan khawatir untuk datang ke PMB atau di fasilitas kesehatan karena COVID bisa dicegah dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Jadi 3M itu harus kita
perhatikan dan kita harus laksanakan. Karena COVID ini kita tidak tahu kapan akan berakhir. Dengan cara 3M, insya Allah kita bisa memutuskan rantai untuk COVID-19. Oke, baik Ibu. Mungkin satu lagi yang ditambahkan Ibu, yaitu menjaga kesehatan. Iya, menjaga kesehatan. Oke, baik Ibu, tadi himbauannya sudah untuk masyarakat maupun dari IBI sendiri. Dan terakhir Ibu, harapan ke depannya untuk masyarakat Kota Lubuk Linggau maupun dari IBI sendiri. Boleh Ibu? Baik, harapan dari IBI untuk masyarakat. Iya, untuk pelayanan kesehatan. IBI adalah bidan. Bidan adalah sahabat perempuan. Jadi masyarakat jangan takut kepada kami sebagai bidan, karena kami akan selalu berdampingan dengan ibu-ibu, terutama ibu hamil, ibu calon ibu, ibu menyusui, dan ibu nifas. Jadi kami adalah sahabat perempuan, jadi sahabatnya para ibu-ibu. Jadi dimohon kepada masyarakat jangan takut untuk datang ke praktek mandiri bidan. Jangan lupa 3M. Pakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Itu saja. Dan juga jaga kesehatan. Dan untuk para bidan, kita harus melaksanakan pencegahan infeksi dengan melaksanakan memakai masker yang lengkap, APD yang lengkap, masker, dan segala yang pelindung diri kita harus lengkap, karena kita sudah belajar dari pendidikan untuk pelayanan untuk ke pasien harus melaksanakan memakai APD yang lengkap, terutama pada ibu melahirkan dia harus memakai level 3. Dan terakhir, saya mengharapkan doanya kepada masyarakat dan khususnya kepada para bidan untuk mendoakan supaya Musab IBI Kota Lubuk Linggau yang keempat berjalan dengan lancar. Oke, baik Ibu, terima kasih harapannya ke depan semoga dapat terlaksana dengan baik. Dan saya sendiri berharap semoga IBI di Kota Lubuk Linggau ke depannya semakin maju lagi, semakin baik ke depannya, seperti itu Ibu. Dan untuk acara Muscap yang keempatnya semoga terlaksanakan dengan baik Ibu ya. Dan pelantikan atau pemilihan ketua IBI yang baru nanti semoga yang terbaik terpilih. Iya. Baik Ibu. Baiklah pemirsa Salam Pari TV, demikianlah up to date hari ini bersama dengan saya Raisa dan juga Ibu Nurmalina selaku Ketua IBI Kota Lubuk Linggau. Tetap saksikan up to date, beri info terkini di Salam Pari TV punya Ketegar. Sampai jumpa.